Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala UPT SD Negeri 1 Wolyojati, Bapak Rusdiadi SPD. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 1 Wolyojati, dan rekan-rekan siswa kelas 1 UPT SD Negeri 1 Wolyojati. Oke, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 1 Wolyojati, izinkan saya berbagi praktik baik mengenai Kenalog. Praktik baik ini merupakan salah satu tugas dari program pemerintah ya Bapak Ibu. Saya mengikuti program pembatik. Program pembatik ini adalah pembelajaran berbasis TIK yang merupakan tangan panjang dari BLPT, Balai Platform Merdeka. Saya diberi tugas untuk melakukan sebuah inovasi teknologi dan harus diterapkan kepada siswa. Kemudian setelah itu, di level 4 ini saya diberi tugas untuk menyebarkan praktik baik ke siapapun, terutama guru, supaya guru-guru di seluruh Indonesia ini bisa menginovasi teknologi yang sangat berkembang saat ini. Saya mengambil judul Kenalog. Kenalog di sini bukan salep ya Bapak Ibu. Kenalog di sini adalah kenali aku teknologi. Mengapa saya mengambil judul Kenalog? Karena sekolah saya teknologinya masih berbasis mengenal, belum bisa menggunakan teknologi yang sangat canggih. Mengingat sekolah saya berada di tengah-tengah pesawahan dan jauh dari rumah penduduk, kemudian orang tuanya juga kebanyakan petani yang HP-nya hanya bisa untuk WA, seperti itu. Nah, apa itu praktik baik Bapak Ibu? Praktik baik di sini adalah mengacu pada tindakan atau perilaku yang dianggap positif dan bermanfaat dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, saya melakukan praktik baik membuat multimedia pembelajaran interaktif yang saya beri nama Kebun Rara, yang sudah disebar ke grup guru mungkin ya Bapak Ibu. Ya, kemudian saya sudah praktikan ke kelas 4 PT SD Negeri 2 Lesno Mulyo. Nah, kemudian mengacu pada inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Jadi MPI ini multimedia pembelajaran interaktif sudah sangat banyak yang membuat juga. Namun MPI yang saya buat ini sudah disesuaikan dengan kondisi siswa saya. Nah, profil sekolah. Ini merupakan lingkungan sekolah saya Bapak Ibu. SD yang paling terpencil sekecamatan Ambarawa, mewah, kanan kiri depan belakang, yang bagus hanya jalan depannya saja, sebelah sananya juga jelek. Satu sekolah hanya berjumlah 55 siswa, kemudian dikelilingi oleh area pesawahan. Ada wifi juga mungkin baru ada sebulan ini. Nah, masalah yang ditemui di kelas 4, yang pertama, bosan dan selalu bertanya kapan waktu istirahat dan kapan pulang. Baru masuk Bapak Ibu, baru jam 8 sudah tanya, Bu, kapan istirahat? Baru disuruh nulis, baru dijelaskan, bertanya kapan istirahat. Nah, kalau udah jam 11, istirahat kedua, nanyanya kapan pulang. Yang kedua, seringkali menguap ketika belajar. Mungkin ini tidak hanya di sekolah saya, di sini juga sepertinya sering menguap anak-anaknya. Yang selanjutnya, rendahnya hasil belajar, karena saya sadari mungkin selama ini saya mengajarnya hanya dengan cara manual. Karena kalau memakai teknologi ini emang harus effort Bapak Ibu. Kita harus menyiapkan proyektornya, harus membawa layarnya, belum harus menyiapkan dari rumah teknologinya, seperti itu. Nah, praktik baik yang saya buat yaitu multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat dengan nama Kebun Rara, merupakan akronim dari
perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selain itu juga saya menerapkan dengan games world. Ada yang pernah menggunakan games ini Bapak Ibu? Ini merupakan games gratis yang ada di Google. Ini sudah sangat banyak tipe-tipe gamesnya. Selain itu juga saya menggunakan platform Merdeka Belajar untuk mencari referensi dalam membuat modul, dalam membuat namanya asesmen awal, atau biasanya bisa mencari aksi nyata, contoh aksi nyata ketika kita membuka di sini, ditulis apa yang kita mau, nanti akan keluar semua dan sudah tervalidasi Bapak Ibu. Apakah sudah diaktifasi semua platform Merdeka Belajarnya di HP-nya? Oke, sudah. Nah, pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan berdiferensiasi. Kegiatan awal seperti biasa berbaris, berdoa, mengucapkan salam, mengecek kehadiran, tujuan pembelajaran, dan saya memberikan motivasi. Untuk sebelum pembelajaran saya melakukan kesepakatan. Ada yang sudah ada kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas ini dibuat agar pembelajaran menjadi nyaman antara guru dan siswanya. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab apa nih? Belajarnya akan seperti apa? Jadi mereka ketika melakukan kesalahan tahu konsekuensinya. Setelah itu sebelum belajar saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar setiap siswa, kemudian kemampuan setiap peserta didik. Peserta didik yang ada di kelas saya berjumlah 8, dengan anak-anak yang 3 memiliki paham utuh, 3 paham sebagian, dan 2 belum paham. Ini gunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk membentuk sebuah kelompok. Nah, kelompok tersebut jangan misalkan satu kelompok paham utuh saja, satu kelompok paham sebagian, tapi tidak kita mix dengan ada yang satu kelompok ada yang paham utuh, paham sebagian, belum paham. Jadi anak-anak yang memiliki paham utuh bisa mengajari anak-anak yang belum paham. Kemudian juga kita harus mengetahui gaya belajar setiap siswa. Ada 3. Yang pertama visual, belajar dengan melihat. Yang kedua dengan kinestetik, biasanya bergerak, dia sukanya bergerak. Kalau di kelas biasanya suka keliling kelas. Yang ketiga auditori. Auditori ini biasanya senang mendengar penjelasan atau mendengar radio atau mendengarkan dari video seperti itu. Cenderung juga yang auditori ini senang berbicara biasanya. Nah, dalam kegiatan ini saya melakukan diferensiasi proses. Untuk anak-anak yang bergaya belajar visual, saya membuat konten sebuah teks bacaan di dalam aplikasi Kebun Rara. Kemudian anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, saya menyuruh mereka untuk langsung terjun ke lapangan. Ini tentang mencari bunga lengkap dan tidak lengkap. Saya beri kertas yang berisi panduan. Di situ nanti siswa mencari mana yang kira-kira ini merupakan bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Untuk yang auditori, saya menyuruh mereka untuk mendengarkan penjelasan yang ada di dalam aplikasi Kebun Rara. Nah, ini merupakan diferensiasi konten yang saya buat. Isinya seperti ini. Ini yang untuk visual, ini yang untuk audio, ini juga untuk audio. Untuk kinestetik tidak bisa dimasukkan dalam aplikasi. Ini merupakan nyanyian. Jadi kalau misalkan ini diklik, akan muncul nyanyian-nyanyian tentang bagian-bagian bunga. Diferensiasi produk dan proses. Dalam proses dan produknya, anak-anak yang bergaya belajar kinestetik, saya menyuruh mereka untuk membuat sebuah poster, tapi yang harus digunting. Mereka harus bergerak. Setelah itu hasilnya berupa poster tentang bagian-bagian bunga. Anak-anak yang memiliki auditori, saya mengajak mereka untuk membuat sebuah vlog. Vlog di sini adalah nyanyian tentang bagian-bagian bunga seperti yang ada di MPI. Kemudian untuk yang gaya belajar visual, saya menyuruh mereka untuk membuat sebuah poster digital, yaitu menggunakan aplikasi Canva. Mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi Canva di sini? Ya, aplikasi Canva sudah sangat pro dengan menggunakan akun belajar digital.
Nah, ini merupakan Games World Wall. Games World Wall ini sangat mudah digunakan. Tampilannya seperti ini. Nah, klik start. Nanti anak maju ke depan, misalkan mau nomor berapa, misalkan nomor 1. Kita klik yang nomor 1, nanti akan muncul. Nah, pertanyaan. Jenis penyerbukan pada gambar di samping adalah, ada yang tahu Bapak Ibu apa ini? Penyerbukan apa? Guru kelas 4 apakah tahu? Penyerbukan apa? Coba kita penyerbukan. Coba Bu gurunya dulu. Penyerbukan apa Bapak Ibu? Ayo, waktunya udah mau habis ya. Gagal berarti. Kita ke nomor 2. Iya, ada waktunya. Jadi anak-anak harus cepat menjawabnya dan harus benar. Yang kedua, misalkan penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, ketika kita klik, nah nanti ini sebenarnya ada suaranya Bapak Ibu, jadi harus dikonekkan dengan speaker. Jadi suaranya kecil. Ini hampir mirip seperti Quizzes, namun lebih bervariasi. Nah, gak usah lah Pak, gak usah. Nah, setelah itu saya melakukan tes formatif. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran pada hari ini sudah tercapai oleh siswa. Tes formatif ini saya tidak membuat ya Bapak Ibu, saya mencarinya di platform Merdeka Belajar karena sudah disediakan oleh pemerintah, sudah sangat mudah sekarang, jadi tidak ada alasan untuk kita malas dalam melakukan tes formatif. Iya. Setelah itu kegiatan akhir yaitu kita menyimpulkan evaluasi, refleksi, dan kata motivasi. Refleksi yang saya gunakan yaitu dengan memberikan stiker ke papan tulis dengan emoji, ada yang senang, ada yang tertawa, ada yang kaget, ada yang sedih, ataupun malah mereka malas. Jadi kita bisa mengetahui mereka kegiatan hari ini seperti apa perasaannya. Nah, dengan membuat media multimedia pembelajaran interaktif, hasil praktik baiknya anak-anak ketika pretest nilainya rata-rata yaitu berada di 64 nilainya. Setelah itu, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Afidatul Askiyah yang telah memberikan praktik baik kepada kita semua. Mudah-mudahan praktik baik ini dapat memberikan motivasi kepada guru-guru yang ada di SDN 1 Waluyojati untuk lebih bersemangat, berinovatif dalam pembelajaran. Dan mudah-mudahan anak-anaknya ketika diberikan praktek baik tadi atau pembelajaran yang dengan berteknologi akan lebih cerdas dan juga tidak malas dalam belajar. Terima kasih Ibu Afidatul Askiyah. Semoga kedepannya Mbak Afi akan lebih sukses lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.